permasalahan yang ada di Kota Batam terkait pendidikan ini, semuanya ini harus saling keterkaitan dan harus saling kita berkoordinasi. Kalau kita punya guru yang standarisasinya sama, saya pikir tidak akan terjadi lagi satu sekolah diserbu ramai-ramai. Satu lagi kendala anak-anak pulau itu adalah transportasi, Bang. Mereka harus nyebrang setiap pagi. Halo Baca Batam Pos, bertemu lagi sama saya Juanda di Debat Caleg. Kali ini kami mendatangkan cukup menarik ini, karena semuanya Al Nasdem. Semuanya Nasdem, ketiga-tiganya Nasdem. Edisi khusus ya, Ju? Edisi khusus dan semuanya dari Partai Nasional Demokrat. Dan yang paling menarik lagi, Ju, mereka muda-muda. calegnya ternyata masih muda-muda. Masih muda-muda. Dan bisa mewakili pemikiran-pemikiran Gen Z pastinya. Iya, Ya, betul. kaum milenial dan Gen Z tentunya. Nah, Mungkin ada yang bertanya, Jo, kenapa Nasdem semua gitu iya, kan? boleh Abang Del jelaskan kenapa harus Nasdem semua? Saya kira salah satunya karena kita melihat peluang ya. Nasdem pada pemilu yang sebelumnya juga bisa dikatakan hanya di bawah sedikit dari PDIP ya. Ya. Selisihnya sedikit saja waktu itu kan. Dan ini adalah pemuda-pemuda yang berani Bang tampil di debat calegnya Batam Pos. Lagian kalau mereka jadi, kan pemimpinnya juga masih orang Nasdem. Iya. Nah, jadi kita berharap nanti ada garis lurus dia dengan kebijakan-kebijakan yang bisa diambil nanti di Dewan dengan di pemerintahan gitu. Tentunya. Ya. Nah, tapi sebelum kita sampai ke debat caleg dulu Bang, kita akan memperkenalkan dulu siapa aja nih mereka. Mungkin beberapa warga Batam sudah tahu nih yang di samping saya ini nih. Karena selebritisnya Sekupang ini. Udah nggak asing lagi. Nggak asing lagi, karena ibu-ibu, mak-mak pasti tahu. Dan di sudut sana juga pasti tahu tuh mak-mak dan ibu. Nah, tapi sebelumnya kita mana nih Bang? Dari ujung sini, ujung sana? Dari ujung sana ya. Dari ujung sana. Ini yang host siapa? Oke deh. Bang Wan Elken. Perkenalkan diri dari dapil mana Dan mungkin program atau visi misinya. Ya, sekalian. Sekalian. Selamat sore pemirsa Batam Pos. Perkenalkan, saya bukan Bang Roma Irama, cuma mirip aja. Brewoknya Bang Oma ya. Saya Rido Roma, bukan. Bukan juga Surya Paloh, tapi anak buahnya. Perkenalkan, nama saya Wan Elken. Saya calon legislatif dari Dapil 2, Bengkong Batu Ampar. Insya Allah 2004 ya? 2024. Nah, itulah. Saking kan sering kampanye sampai lupa tanggal sama hari. Pemirsa Batam Pos, sebenarnya anggota DPR itu tidak punya visi misi, tapi program. Nah, lihat dari tupoksinya itu kan ada 3. Yang pertama itu controlling, budgeting, dan legislasi. Kontrol itu apa? Kontrol itu mengontrol kerja pemerintah, ya kan? Pemerintah daerah. Yang kedua itu budgeting. Budgeting membuat anggaran. Anggaran-anggaran yang di request oleh eksekutif dalam hal ini, nah dibahasnya di legislatif. Terus yang ketiga itu budgeting, controlling, legislasi, membuat perda. Perda ini dibuat untuk apa? Untuk keberlangsungan masyarakat di Kota Batam. Kalau levelnya RI itu undang-undang. Nah, siapa penyelenggara atau implementasi dari perda itu adalah kalau di lapangan itu Satpol PP. Pemirsa Batam Pos yang saya hormati, sebagai perkenalan awal mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Ya. Baik. Oke, makasih banyak Bang. Adiknya Surya Paloh ya. Ya sih katanya Roma bukan Irama. Rido Roma, tapi juga bukan Rido Roma juga boleh. bukan anaknya Pak Surya Paloh juga, bukan Prananda ya Bang. Bukan. Nasibnya beda. Nasibnya berbeda. Beda. Tapi Nasdem ya, Iya. biru semua ya. Betul. Yang pasti bukan PKS ya. Gitu. Oke, nah selanjutnya kita ke nanti ya, di tengah-tengah nanti yang perempuan kita sisakan di Yang terakhir. paling cantik sendiri. Nanti terakhir, itu Oh, terakhir. terakhir, oke. Silakan Bang Zudi. Halo, nama saya Zudi Fardi. Saya Dapil Sekupang dan Belakang Padang. Kalau terkait program, saya tuh ada program namanya Zudi Berbagi, yang alhamdulillah sampai dengan sekarang masih berjalan. Sebenarnya Zudi Berbagi itu juga bukan suatu program untuk menuju di tahun 2024 ini. Itu adalah kegiatan sosial saya, tapi alhamdulillah dikarenakan kegiatan tersebut, akhirnya dengan niat yang tulus untuk maju di 2024 dengan bermodalkan kegiatan Zudi Berbagi itu. Oh, oke. Jadi insya Allah
14 Februari nanti saya maju sebagai calon legislatif Kota Batam dari Partai Nasdem, Dapil Sekupang dan Belakang Padang dengan nomor urut 3. Baik. Itu aja, Bang? Oke, itu aja. Oke deh. Baik. Nah, di yang ketiga, Bang. Silakan, Bang. Boleh. Ini yang paling cantik sendiri nih. Dari Dapil 3 nih, agak jauh nih. Ya. Nongsa, Sebeduk, Galang, dan Bulang. Oh, banyak ya, Bang, kelurahan Mbak kecamatannya. Egya Safitri atau yang akrab dipanggil Mbak Egya. Baik, Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Bang. Karena saya orang Melayu, Sile. jadi wajib untuk berpantun dulu. Berpantun. Nah, saya ada pantun perkenalan nih. Sile. Dan mungkin di pulau sudah tidak asing lagi mendengar pantun ini. Iya. Oke. Jalan-jalan ke Pulau Putri, Cakep. singgah sebentar ke Pulau Jalo. Wah. Perkenalkan, nama saya Egidya Safitri, berasal dari Pulau Bulu. Oh, Pulau Bulu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Egidya Safitri. Saya lahir di Pulau Bulu dan saya caleg Dapil 3 DPRD Kota Batam dari Partai Nasdem di Dapil Kecamatan Bulang, Galang, Nongsa, dan juga Sungai Beduk. Dan hari ini karena saya berdiri di sini, saya duduk di sini bersama abang-abang karena saya perempuan dan saya juga mewakili, saya caleg perempuan dari pulau, satu-satunya dari Pulau Bulu. Nah, jadi mohon doa dan dukungannya dari para penonton yang berada di Dapil Kecamatan Bulang, Galang, Nongsa, dan juga Sungai Beduk. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, ambil surat suara warna hijau, cari Partai Nasdem nomor 5, coblos nomor 2, Egidya Safitri. Nah, jadi adapun beberapa program ke depan saya, karena memang di pulau itu kan keterbatasan akses yang sangat jauh. Iya. Nah, jadi inilah yang menarik di pulau. Yang pertama itu mungkin karena saya perempuan, saya lebih memprioritaskan nantinya pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang kecil menengah dan berbagai macamnya lah, supaya ibu-ibu di pulau tidak hanya duduk diam di rumah, tapi mereka juga punya kegiatan. Dan yang kedua itu di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan ini masyarakat di pulau masih banyak yang kurang mampu. Jadi insya Allah, kalaupun nanti Allah mengabulkan, insya Allah saya akan memberikan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu, saya akan mengupayakan itu. Dan juga yang tak kalah pentingnya, karena kita ini di pulau, itu khusus untuk di bidang kesehatan, Bang. Nah, di bidang kesehatan, ini sangat sulit, ambulans laut dan ambulans darat. Nah, kalau saya tanya, saya selalu turun ke lapangan, saya selalu tanya, Pak, kenapa Bapak tidak berobat ke Batam? Saya tidak ada ongkos. Nah, itu yang menjadi kendala kita pada hari ini. Dan akhirnya tidak punya ongkos dan mereka berobat, beli obat di warung-warung. Sehingga penyakit itu semakin memparah. Nah, jadi mungkin insya Allah dengan hadirnya saya, insya Allah saya akan memperjuangkan itu, terutama juga untuk para anak-anak muda, apalagi di pulau kita dekat dengan galangan-galangan PT, insya Allah saya akan memperjuangkan itu, akan memperjuangkan dan memprioritaskan itu, dan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada milenial-milenial yang masih kesulitan untuk mencari pekerjaan. Baik. Terima kasih. Wah. Dari Ini pulau ya? Dari pulau. Betul. Memang persoalan pendidikan, persoalan kesehatan juga masih Semuanya jadi banyak ini. persoalan di sana. Tapi kalau persoalan hukum, abang kita ini. Orang hukum. Oh iya, kalau masalah hukum silakan. Tapi masalah politik ketiga-tiganya kayaknya paham semua. Oke ini. Tapi sebelum kita ke topik yang Ya. utama, Baik, kita rehat. rehat sejenak ya. Setelah yang satu ini. Baik, dari The Lounge 4 Point Hotel Jodoh, kita lanjut ke sesi kedua. Nah, ini sesi yang kita tunggu-tunggu ya, Ju. Ya. Karena kita ada soalan yang akan kita tanyakan ketiga caleg ini. Terutama fokus pada masalah pariwisata gitu loh.
Nah, kita ketahui bahwa selama pandemi COVID ini pariwisata kita benar-benar sampai ke titik Sangat nadir terpuruk ya. sih, Bang. Sangat terpuruk. Banyak pekerja-pekerja pariwisata yang dirumahkan, banyak hotel-hotel yang ditutup, Betul. dan banyak yang jadi pengangguran. Kemudian setelah pandemi ada lagi hantaman soal VOA yang waktu itu masih Sampai sekarang masih menyisakan, Iya. masih menyisakan problem. Katanya sudah turun ke $10, tapi Realisasinya kan masih belum. Kita masih menunggu itu. Iya, kita masih nunggu aturannya. Nah, belum selesai itu ada lagi masalah kenaikan pajak hiburan ya, Wah, sampai 40%. Nah, ini akan mengguncang sektor pariwisata kita. Nah, kita ingin bagaimana pandangan dari para caleg kita ini untuk memajukan pariwisata Batam ke depan. Siapa dulu, Ju? kira-kira tadi yang di sana sudah pertama di sini. Kayak tadi kan. Jangan aku dulu. Kayaknya karena aku bilang jangan aku dulu, aku terangkan kan ini dulu aja deh. Nah gini Bang, tahun lalu itu 2023 kita Wisman kita gitu di angka 900 ribuan berdasarkan data BPS sampai November, karena Desember masih belum rilis sampai sekarang ini. Nah kemungkinan bisa sampai 1 jutaan ya kemungkinan kunjungan, tapi dengan target Kota Batam itu memasang target 2 juta. Tapi dengan berbagai problem, dengan banyaknya masalah-masalah, adanya aturan-aturan baru yang membuat orang akhirnya jadi enggan untuk datang, harga untuk berwisata ke Batam pun jadi lebih mahal. Makanya kadang-kadang beberapa wisatawan daripada ke Batam enaknya ke tetangga lain katanya. Karena Malaysia lebih menawarkan, Johor lebih menawarkan dengan harga tiket yang lebih murah, dengan harga semua lebih murah di sana. Nah, Bang, menurut Abang, bagaimana sih cara kita mengatasi ini? Ada problem-problem yang mungkin yang kita atasi nggak sih Bang untuk terkait problem pariwisata kita? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bang Juanda. Jadi gini, terkait terkait dengan pariwisata di Kota Batam sebenarnya itu sudah cukup lengkap ya. Saya melihatnya sudah kita dibandingkan Singapura, emang terkait dengan kelengkapannya belum terlalu, tapi dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia lainnya, di Batam itu udah termasuk cukup lengkap pariwisatanya, baik untuk anak-anak, dewasa, sampai dengan hiburan malam pun ada semua di sini. Nah, cuman memang kita melihat banyak sekali kendala-kendala seperti apa tadi yang disampaikan, seperti dulu di tahun 2020 kita COVID. Terus masih banyak lagi permasalahan-permasalahan dan sampai dengan sekarang informasinya akan adanya kenaikan pajak sebesar 40% ya. Cuman masih digantung ya itu ya, belum ada kepastian. Namun saya melihatnya di sini kita harus bekerja sama dalam artian saling menguatkan di dalam pariwisata, dalam artian semua semua yang terkait dalam artian taksi transportasinya, terus tempat wisatanya, terus tour guide-nya, sudah gitu tempat bermainnya harus kita jaga, kan seperti itu. Itu yang harus kita saling bekerja sama dan saling menguatkan. Jangan sampai kita melihat di sini seperti tour guide yang sudah menawarkan kemana-kemana, ternyata tempat wisatanya yang kurang memadai, kadang ada di hotel ini ternyata fasilitasnya kurang lengkap. Nah, di sini harus semua pihak itu sebenarnya harus saling bekerja sama dari masyarakat sampai dengan pemerintahnya. Dari semua itu saling bekerja sama dan media pun harus ikut andil. Saling berkontribusi dalam artian mengiklankan semua pariwisata yang ada di Kota Batam. Sehingga banyak wisman-wisman yang hadir ke Kota Batam menikmati Kota Batam ini. Nah, dibandingkan di Singapura, wisata kita itu udah termasuk cukup murah. Simpel aja. Kita melihat massage. Massage di sini berapa? 300.000 ya sejam ya. 300-200 sejam. Di Singapura $73. Ada $73, ada $60, itu pun biasa-biasa aja, itu 1 jam. Kalau kita hitung ke rupiah, mereka udah 800 ribuan, 900 ribuan.
Sedangkan di sini 300, makanya banyak orang Singapura, orang luar datang ke kota Batam itu, ya paling dia cari itu sebenarnya massage-nya. Ya. Iya kan? Karena kenapa? Ya murah di sini. Terus mungkin tenaga terapisnya yang kuat-kuat dibandingkan sana. Ya kan? Banyak yang emang pijatan yang itu enak gitu yang dari Profesional ya? profesional. Profesional. dari Lebih pulau- kece-kece juga kali ya. Ya itu di luar itulah, kita berbicara di luar itulah. Karena kenapa saya bandingkan misalnya tempat wisata di air, jet ski. Di Singapura dengan harga di kota Batam dan fasilitasnya di Batam lebih memadai dibandingkan Singapura. Dan harganya lebih murah. Nah, makanya kenapa ini adalah kesempatan kita untuk masyarakat Batam. Kita harus menjaga itu semua. Karena pariwisata itu banyak. Baik wisata kuliner, wisata laut kita ada, wisata daratnya juga ada, wisata malamnya juga ada. Semua ada di kota Batam ini. Nah, makanya kita harus saling kerjasama di sini agar menggait wisman dari mancanegara itu untuk hadir ke kota Batam. Batam itu sebenarnya saingannya Bali kalau saya lihat. Kenapa saya bilang Bali? Apa yang ada di Batam, di Bali ada. Cuman satu yang ada di Batam. Tahu Mas? Tahu nggak? Apa itu? Ombak. Ombak. Iya. Sebenarnya fasilitas di Benar. Bali sama Batam tuh sama. Cuman di Batam ini nggak ada ombak. Yang sehingga mancanegara, bule-bule yang lain yang mencari ombak itu tidak ada di kota Batam, gitu. Tapi fasilitas yang lain ada semua. Kita jet ski ada, apa namanya itu yang kayak ditarik boat itu yang kayak layang-layang itu. Banana boat semuanya ada di kota Batam. Semuanya ada, semua lengkap. Mungkin di sini kita melihat tidak adanya kurangnya kerjasama antara dari bawah sampai dengan pemerintahnya sehingga mengiklankan itu semua masih kurang. Baik. Kita simpan ya, Nah, Pak. kalau terkait tadi soal regulasi, sebagai orang yang berlatar belakang hukum, berani nggak Abang mengadvokasi? Anda diberi kepercayaan duduk di dewan gitu loh, bahwa regulasi ini lihat dong kondisi daerah kami kan gitu loh. Ya berani saja. Jadi begini, misalnya nih, saya mendapat amanah menjadi anggota dewan, mungkin pokir-pokir saya nanti akan saya berikan kepada para media-media di kota Batam. Untuk mengiklankan pariwisata di kota Batam. Baik itu media online, media cetak, sampai dengan media televisi. Saya akan berikan untuk mereka mengiklankan kota Batam sehingga banyak baik wisman maupun warga negara kita sendiri yang hadir ke kota Batam. Tapi tadi saya kalau saya mengambil kesimpulan Bang bahwa ternyata kalau secara fasilitas kita cukup lengkap. Cukup Kita lengkap. cukup lengkap. Kita dibandingkan daerah lainnya, mungkin daerah Sumatera lainnya, kita ini sudah sangat luar biasa. Tapi cuman ada beberapa yang kurang. Gaungnya kita keluar, gaungnya di dalam negeri pun masih terlihat kurang. Nah, kira-kira setuju nggak Bang Wan Elkens dengan hal seperti ini? Atau mungkin Bang Wan Elkens punya pandangan berbeda? Kalau begitu, jangan di depan. Boleh di depan silakan. Jangan di depan. Setuju nggak ya? Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Setuju aja deh kalau. Ini yang senior siapa sih Bang? Senior di mana nih Bang? Senior yang apa atau Bang ini? Beliau senior. Beliau Setuju senior. ya sama. Silakan Pak Gen. Ya apa yang Boleh di depan, boleh punya pandangan sendiri silakan. Tapi jangan takut Bang. Nggak apa-apa, jangan tahu senior-seniornya nggak ada. overall saya sepakat lah apa yang disampaikan Bang Zudi. Tapi ada beberapa hal yang membeda tadi disinggung kan terkait Bali gitu kan. Apa yang membedakan kita dengan Bali itu? Yaitu budaya, culture. Jadi di Bali itu dari tahun 60-an bahkan dia udah jadi destinasi nomor 1 dunia. Lawannya memang Amerika, New Zealand, itu lawannya Bali. Apa sih yang bikin orang tuh orang mancanegara tuh datang ke Bali? Budaya kan. Kita lihat. Kalau di Bali itu kalau kita ditutup mata kita ini dari Batam gitu kan, kita nggak kasih tahu kita mau kemana gitu kan. Tutup mata,
sampai ke bandara itu, Bandara Ngurah Rai itu baru dibuka. Ketika dibuka, orang pasti tahu, oh ini Bali. Karena ada Tanpa ada tulisan iya, dan tanpa ada betul apapun benar. ya. Ada ornamen-ornamen Bali seperti arca dan sebagainya. Nah, mungkin di kita kekurangannya itu, identitas kita sebagai negeri Melayu. Nah, apa yang membuat wisatawan tuh senang ke Bali itu budayanya kan. Kita masih lihat di ujung-ujung jalan tuh di Bali masih ada pecalang ya. Nah, mereka pakai udeng, pakai selendang gitu. Nah, artinya apa? Dari lapisan terbawah, masyarakat bawah ikut berpartisipasi untuk mengembangkan dunia pariwisata. Nah, yang kedua di Batam ini sendiri, yang menangnya dari Batamnya ada menangnya juga. Jadi setiap kawasan-kawasan kawasan ini pariwisata itu selalu memberikan ruang untuk UMKM. Kalau di dapil saya itu ada Golden Prawn. Golden Prawn itu kawasan itu mungkin kawasan yang hari ini paling banyak UMKM-nya. Nah, itu Memberikan ruang terbesar ya bagi ya. UMKM. Nah, artinya di Batam ini antara UMKM dan pariwisata itu saling berjalan beriringan. Nah, itu tidak kita lihat di daerah-daerah lain. Hanya culture-nya yang kurang kuat terlihat. Iya, Enggak lah, culture ada Masjid Tanja kita. belum. Ada Masjid Tanja. Ah, oke. Wah, benar. Iya. Tapi Enggak. Kita tapi kalau gini, culture, Enggak, ini kampung personnya, gua ada. personnya. Iya, lebih ke Kalau ornamen-ornamennya kita kurang. Silakan. Mungkin nanti kalau kita diberi amanah itu, mungkin perdanya sudah ada, tapi implementasinya belum maksimal, belum optimal. Nah, kalau di Bali itu bahkan kita nggak boleh bangun rumah, bangun gedung di atas sekian lantai. Kalau nggak salah 5 lantai nggak boleh, itu kan. Terus pada saat hari Nyepi nggak boleh ada kegiatan. Artinya mereka concern betul antara pemerintah daerahnya kerjasamanya sama pariwisata. Nah, mungkin di Batam kita harus buat ya harus lebih serius lagi tentang pariwisata ini. Nah, kalau kunjungan wisata di Batam luar biasa. Kita hanya di bawah, kita pernah mengalahkan Jakarta. Kita hanya kalah dari Bali. Hari ini Solo memimpin ya karena banyak kegiatan-kegiatan nasional di sana. Nah, tapi saya meyakini setelah bandara kita ini dibangun, wisatawan tuh ya saya optimis kita mengalahkan Bali. optimis kita mengalahkan Bali. Nah, Ya. tapi tadi mungkin Mbak, perlu ditingkatkan ini ya atraksinya. atraksi tadi ya, Yes. dalam culture ya, Pak. Padahal kita nih miniatur Indonesia loh gitu Ju. Benar. Banyak banyak Golden Prawn suku itu ada di ada sini tuh. gitu. Nah, pekan lalu kan ada parade tari kecak di Golden Prawn gitu kan. Artinya nggak perlu ke Bali, bisa ke Batam gitu kan. Tergantung mengemasnya ya Bang. Nah, gini Bang. Tapi ada orang asli Pulau Bulu ini. Nah, kira-kira Kak begini, sebagai orang Pulau Bulu, orang asli di sini, budaya-budaya apa sih yang masih mungkin Kak Bang Wan kan bilang culture-nya Melayu itu tidak terlalu ditonjolkan. Mungkin iya, tadi Bang Zudi bilang ada Masjid Tanja, ya itu ornamen. Oke, kita keluar dari ada Masjid Tanja. Tapi begitu selesai dari Masjid Tanja, kita tidak melihat lagi, ya maaf, kalau di Bali permainan tradisional itu masih dirawat gitu. Dan contoh satu-satunya permainan gasing itu masih ada di belakang padang. Jika bapak yang punya gasing itu ya tiba-tiba ada sesuatu, ini kita nggak tahu siapa penerusnya lagi kan. Nah, bagaimana Kak sebagai orang asli melihatnya, sebagai orang Pulau Bulu melihat selain gasing, selain hal itu, apalagi sih yang perlu apalagi culture Melayu yang seperti apa yang perlu didorong oleh pemerintah? Mungkin nantinya jika Kakak di komisinya bisa berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata, mungkin culture yang seperti apa yang perlu ditingkatkan? Silakan Kak. Baik, terima kasih Bang. Salah satu andalan di Kota Batam ini kan memang sektor pariwisata, Ya. betul ya Bang ya. Dan alhamdulillah kita melihat pada hari ini sangat meningkat pariwisata di Kota Batam. Beda dengan beberapa tahun yang lalu ya Bang. Dibandingkan Ya. saat COVID. Betul, waktu COVID. Nah, saya melihat patokannya ketika saya pada zaman COVID saya datang ke mall ya kan, patokannya di Mega Mall karena dekat dengan pelabuhan Singapura, wisatawan Singapura dan Malaysia. Nah, jadi saya datang ke mall itu ternyata sepi. Itu waktu zaman COVID. Nah, ketika pada hari ini, seminggu yang lalu saya ke Mega Mall, alhamdulillah ramai sekali. Artinya memang pariwisata di Batam, alhamdulillah sudah meningkat.
Nah, jadi tadi yang Abang sampaikan, karena saya orang Melayu, asli Melayu dari Pulau Bulu, memang ada beberapa culture, tradisi atau budaya yang di sana memang ada beberapa yang tertinggal, Bang. Nah, Seperti apa contohnya? sepertinya contohnya wisata sejarahnya. Oke. Nah, jadi karena saya tinggal di Pulau Bulu, wisata sejarah di Pulau Bulu ada Perigi Tua. Nah, Perigi itu sumur tua. Nah, sumur tua ini dulu waktu zamannya kita belum masuk ATB, belum masuk ATB air ke Pulau Bulu, kita masih pakai sumur tadi, Perigi Perigi Tua. Tua tadi ya. Jadi semua masyarakatnya mengambil air berbondong-bondong ke perigi tersebut. Nah, kalaupun perigi tersebut habis airnya dulunya, nah ada masyarakat yang memang bekerja untuk ngambil air di Batam, terus bawa dari bot ke bot. Nah, jadi satu airnya itu satu drum itu 10.000 atau 12.000. Nah, jadi hari ini saya melihat kalau itu kita tingkatkan lagi, Perigi Tua itu semacam di Masjid Penyengat. Nah, di Masjid Penyengat itu di bawahnya ada sumur. Sumurnya itu bisa diminum airnya, bisa kita cuci muka, bahkan kalau misalnya yang agama Islam mungkin bisa berwudu di sana. Nah, jadi insya Allah nantinya, kalaupun nanti dikabulkan oleh Allah dan diizinkan untuk duduk di DPRD, sama tadi, setuju. Kayak Bang Zudi tadi, akan menyisihkan sedikit pokir saya untuk dibersihkan, perigi tadi, dirapikan, dibersihkan, sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Karena gini, kalau di pulau Bang, di pulau ini termasuk saya punya ibu angkat di Singapura. Nah, ibu angkat saya kalau datang ke Batam, tentunya pasti shopping dulu, benar nggak? Itu kan sudah meningkatkan pariwisata kita, shopping dulu. Duit mereka gede bawa ke sini kan, shopping dulu. Itu Terus wajib. terus Itu yang paling wajib. penting wisata kuliner. Nah, itu yang sangat terkenal wisata kuliner kita di Singapura, makanan seafood murah ya kan Bang? Asam pedas. Ya, asam pedas. Nah, asam pedas, sotong masak hitam. Waduh. Nah, sambal air rastama Jadi itu ciri lapar khasnya. ini. Betul ya? Makan lagi ya, Bang? Lengkap makanan yang disebutin sama dia. Nah, jadi ketika dia datang ke Batam, shopping, terus singgah dia ke Pulau Bulu. Dia tidak tinggal di Batam. Nah, Dia tidak. Artinya masyarakat wisatawan dari luar itu nyaman juga ternyata berada di pulau. Hanya saja ini tidak dilirik dan tidak diekspos tadi. Kurang mendapatkan perhatian. Betul. Gitu. Berarti mungkin paket-paketnya lebih ditawarkan makan shopping di Batam, tapi Betul. tinggalnya di Istirahatnya di pulau. Wah, itu Jadi keren itu mereka kayaknya paket kan shopping. kalau di Singapura sibuk kerja. Dan mereka juga pengen menikmati istirahat yang tenang, melihat laut yang indah. Betul ya Bang ya? Iya. Nah, apalagi di Pulau Bulu itu juga ada Masjid Jami Nurul Iman. Nah, itu masjid yang sangat tertua. Walaupun hari ini kita melihat masjid itu sudah direnovasi dan sangat cantik, ada towernya, tapi di dalam masjidnya itu masih bangunan-bangunan lama yang kokoh. Nah, dari situ ada tower, bukan Nasdem Tower pula jadi sebutnya, tower masjid. Tower masjid, jadi masyarakat boleh datang ke Pulau Bulu, singgah ke masjid, naik ke atas dengan memberikan sedikit infaknya ke masjid, naik ke atas dan bisa melihat pemandangan laut Pulau Bulu dan juga Bulang Lintang. Dan satu lagi Bang, di Bulang Lintang ada makam, makam raja-raja. Wah. Seperti di Penyengat. Nah, ini kurang ekspos sebenarnya Bang. Sebenarnya berarti nilai historisnya kita benar-benar kuat ya, tapi Betul. cuman tadi Bang Zudi bilang kurang disiarkan gitu Betul, ya. betul Bang. Dan satu lagi Bang. Kurang gaungnya, kurang terdengar. Betul. Ini Perigi kayaknya juga, bukan hanya di situ, di Pulau Air Raja juga ada perigi itu kan. Betul. Sejarahnya juga jauh lebih mantap, nggak kalah menarik di Dapil Mbak. tapi juga. kayaknya tiga-tiganya sepakat dan punya pendapat yang sama. Iya. Atau sebelum debat tadi udah ini ya, kita begini. Tadi udah makan bareng kali bertiga. Ada briefing bareng dulu. Jadi komplit ini juga ya. Baik. Bang Fardi bagaimana meningkatkan, mempromosikan lebih luas Lebih lagi, promosi, lebih termasuk juga promosi. ya misalnya meningkatkan layanan pariwisata, sektor wisata di Bang, perkotaan. Bang Kembali Wayan kan tadi nyebutin soal sejarah, culture-nya. Bang Wayan soal culture-nya tadi ya. Luar biasa. Berarti memang problemnya tidak hanya itu saja, Iya. tapi ternyata promosinya yang masih kurang. Betul. Betul. Culture kita belum yang perlu didorong lebih kuat. Iya. Sisi historisnya Batam itu juga tidak terlalu disampaikan lebih. Betul. Nah, ini Artinya berarti sebenarnya ini regulasi PR pusat lebih. apapun itu tidak terlalu berpengaruh ya Bang ya. Oke. Jika tiga masalah ini dan masalah lainnya Iya. selesai, mungkin Batam Betul. nomor 1 ya Bang ya.
Insya Allah. Insya Allah 2024 ke tiga-tiganya jadi ini bisa ini. Oh, ini tampak ini kan. Amin. Nah, Bang, gimana nih? Oke Jo, saya kira untuk pembahasan pariwisata mungkin cukup di sini dulu ya. Ada hal yang penting lagi akan kita bahas nanti terkait masalah pendidikan ya. Tapi sebelum sana, Ya kita rehat sejenak dulu. Setelah rehat yang sejenak. satu ini. ya Baca Patampos nggak terasa nih di segmen ketiga. Suasananya cair banget ya. Udah nggak kayak berdebat gitu. Kayak berkawan gitu saling Menguatkan gitu. Enggak, tapi ini berdebat kan? Nah, ini berdebat. Berdebat, oke. Oke. Ini serius ya, Bang ya? Ini serius. Ini serius ya. Tadi agak kurang serius. Nah, yang ketiga ini yang di segmen ketiga ini temanya tentang pendidikan. Ya. Kenapa pendidikan ini bentar lagi mau PPDB sebentar Ya, mau betul. musim PPDB itu problemnya selalu sama, kekurangan Daya tampung. daya tampung, Ya. jumlahnya yang jumlah anak mau masuk dan jumlah sekolah yang tersedia tidak Tidak seimbang. seimbang. Betul. Problem ini selalu sama. Ini. Dan pengalaman anggota dewan selalu menjadi yang paling sibuk. Karena kenapa? Konstituennya selalu nelpon, tolong anak saya, tolong anak saya. Nah, ini Gitu. kira-kira menurut abang-abang kita sama abang dan kakak kita depan ini, kira-kira ada punya solusi permanen nggak sih untuk mengatasi ini? Ada beberapa saya yang anggota dewan yang sudah incumbent mengatakan solusinya adalah memperbanyak sekolah, ada yang segala macam. Nah, kira-kira nih Atau mungkin dihapus sistem PPDB. zonasi. Zonasi. Oh, itu terlalu jauh, nggak mungkin. Silakan aja, betul. DPRD Batam tidak bisa, tidak punya sampai gitu. Tapi mungkin bisa mendorong dari dinas pendidikannya. Kira-kira apa yang bisa, perlu? bisa. Apakah penambahan ruang kelas baru atau bagaimana? Iya. Kita mulai siapa, Bang? Silakan. Kita dari tengah dulu ya. Tadi Iya. dari pinggir-pinggir nih, sekarang dari tengah nih. Kayaknya Bang Sudi aja Kalau nyiapin apa ya? Ini gambarnya kan. Iya. Kalau di pulau mungkin problem ini tidak terlalu juga Iya, karena benar. karena sekolah tersedia, jumlah yang masuk sekolah malah sedikit. Benar. Nah, Namun tapi mungkin kalau di di pulau kota, punya problem yang khusus kali ya, Bang, yang mungkin tidak kita temui di kota. iya. Boleh, saya Kira-kira Betul. di problem di pulau juga yang jarang terdengar seperti apa dan Tapi- apakah mengalami problem yang sama? Iya. Nongsa terutama sama Sebeduk ya, Iya, problem. betul. Nongsa juga sama itu. Silakan. Silakan Kak Egi. Baik, terima kasih Bang. Ini kode-kode ya ini. Maksudnya apa? Gue udah mau mulai hentam saya. Ya. Maksudnya jangan hantam dulu nanti. Jadi mungkin karena di dapil saya dapil pulau ya Bang ya. Ya. Jadi mungkin saya sedikit bercerita tentang kendala di daerah pulau. Nah tentunya kalau untuk penuhnya siswa ya. Nah kalau di sana tuh kayaknya tidak. Oh tidak gitu ya? Tidak, benar. Jadi gini, dari tahun 2007 sampai dengan 2010, masyarakat pulau yang finansialnya berkecukupan lah. Nah, mereka rata-rata Melanjutkan. bukan Menyekolahkan anak. menyekolahkan anaknya di Batam. Nah, jadi SMA-nya itu mereka malah menyekolahkan anaknya di Batam. Karena apa? Karena mungkin mereka melihat kualitas pendidikan di Batam itu mungkin lebih baik. Ya kan Bang Pantas kan? Batam makin padat ya kan. Iya. Karena orang pulau tadi ke sana, Bang. Nah, jadi karena kualitasnya mungkin semakin baik. Nah, itu juga saya agak sedikit ini ya. Harusnya kan pemerintah juga melirik. Pemerataan pendidikan. Ya, pendidikan pemerataan. dong. Jadi pemerataan di pulau juga lebih baik lagi dan di Batam juga lebih baik lagi. Sehingga tadi katanya supaya tidak membludak di Batam ya, Bang ya, betul tak? Betul. Sehingga tadi ada zonasi-zonasi. Nah, jadi saya juga menawarkan ke pemerintah lah khususnya, terutama di tenaga didik, guru-gurunya. Mungkin karena itu ya Bang ya, karena tenaga gurunya itu kurang Bang. Nah jadi kurang, SDM-nya kurang, karena kadang-kadang satu guru di pulau itu bisa ngajar 4 mata pelajaran. Jadi bisa ya keren benar. banget ya guru di pulau ya. Bisa 3 mata pelajaran, dia mencangkup semua Bang. mencakup semua. Nah. Guru-guru matematika juga, guru bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga. Iya benar. Jadi dia merangkap semuanya. Maka dari itu di hinterland itu sangat
sangat ini Bang, sangat Sangat kekurangan SDM yang mungkin berkualitas lah, sehingga kan jadi ada penyetaraan lebih baik dan juga lebih baik gitu ya kan Bang. Dan satu lagi kendala anak-anak di pulau itu adalah transportasi Bang. Ya, transportasi. Jadi kalau di Kelurahan Temoyong itu ada 3 pulau, Temoyong, Selat Nenek, dan juga itu di Pulau selatannya Aweng. Batam ya. Nah, ini di luar pulau ya, di luar Batam ya Bang ya. Ada 3 pulau. Nah, sekolahnya itu ada di Temoyong. Jadi anak-anak yang di Selat Nenek dan di Pulau Aweng, mereka harus nyebrang setiap pagi. Nah, jadi saya juga memintalah kepada pemerintah untuk memberikan pompong. Sampan Ya, transport. transportasi bot ya kan Bang kan secara Itu selesai gratis. satu tahun pokir selesai. Ya. Kayaknya bisa itu. Kayaknya bisa itu. Andai kata orang Iya. Pulau Bulu sepakat Jadi ya, semua gitu. gitu. Iya, mudah-mudahan ya Dengan Bang ya, KIG ini. mudah-mudahan. Nah, kalau untuk masalah yang tadi di mainland ya Bang ya, yang di mainland Ya, mungkin nggak usah desa beduk ya, Kak? ya benar, mengenai zonasi lah ya. Kalau menurut saya kalau zonasi memang sebenarnya sudah tepat, benar ya Bang ya. Sesuai zonasi kita masuk. Kadang-kadang kan anak-anak kita, saya maunya SMA 1, maunya SMA 3, yang favorit semuanya. Nggak dipungkir ya kalau kita anak muda kan. Iya. Masuk saya juga kadang saya mau SMA favorit lah, SMA 1 ya. Jadi itu yang membuat sistem kita jadi kacau kan Bang, bener nggak? Karena dia milih, harusnya betul yang disarankan pemerintah ya zonasi. Zonasi tadi kan, tapi kalau kita melihat lagi kayaknya masih itu problemnya juga gitu. Zonasi itu, betul tak ya Bang? Karena mungkin agak sedikit tak tahulah sistemnya gimana, jadi masih belum terselesaikan juga sampai hari ini. Kalaupun kita mau nambah ruangan lagi, kan harus biaya lagi, betul tak Bang? Nambah Dan harus guru kita lagi, rapatkan gitu. lagi di DPRD, Iya. betul tak? Ya kan Bang kan? Betul. Nah mungkin itu saja sih Bang. Baik. Mungkin abang-abang bisa Ini nambahkan. Bang Zudi tadi udah ngawal. Dia udah Ini saya harus gercep bilang. banget. Apa anak saya pahaman ini kan? Dia gercep banget Mama. Karena di luar kan ini apa lagi nih? Dia udah angguk-angguk Kayaknya gini sudah Bang. nganggu-nganggu nih. Siapa? Dia udah angguk-angguk ini. Siap nyerang ini kan. Ini. Tapi kayaknya nggak setuju nih dengan sistem zonasi Bang Judi. Atau mungkin setuju juga. Atau bagaimana Bang Zudi? Atau abang. Jadi gini, terkait dengan pendidikan ini sebenarnya kalau di Batam itu semua kita instansi itu saling terkaitan. Karena kenapa? Di Batam ini kan ada Pemko Batam, lalu ada BP Batam. Nah, terkait apa tadi PPDB. apa? PPDB. PDP. Penerimaan Peserta didik. pendaftaran PPDB. Ya. Nah, ini kan untuk agar pemerataan ya. Ya. Tadi saya kurang setuju terkait apa yang disampaikan Egy, Wah, yang dimana dia bilang banyak sekali anak-anak yang dari Pulau Bulu Ke Batam. ke Batam. Ini mereka masuk ke Batam ini mau masuk sekolah swasta atau negeri gitu loh. Kalau kita bicara PPDB, berarti kan mereka harusnya di Pulau Bulu. Kan gitu. Iya, Ya kan zonasi. zonasi. Iya, Nah, iya. Ini berarti kan ini. mereka kan masuk ke pulau swasta. Iya. Makanya nanti mungkin bisa ditanyakan ke Egy. Anak-anak Tahunnya, kan aku bilang tadi. Oh, tahunnya. Tahunnya Bukan tahun ini. 2007 sampai dengan 2010. Kalau sekarang berarti udah Kalau merata. sekarang udah enggak, udah Oke. merata. Nah, jadi kalau sekarang semua sudah merata, berarti kan kita berbicara bahwa kemampuan sekolah itu untuk menerima siswanya. Ya kan? Jumlahnya. Nah, kadang apa yang mereka masyarakat yang udah orang tua sudah daftarkan ternyata tidak memenuhi. Nah, di sini kalau misal mau menambah sekolah lagi berarti kan memerlukan lahan. Ya, betul. Iya. Betul Lahan sekali. berarti dengan siapa? Dengan BP Batam. Batam. Makanya saya sampaikan permasalahan yang ada di Kota Batam terkait pendidikan ini, semuanya ini harus saling keterkaitan dan harus saling kita berkoordinasi gitu loh. Karena kalau ingin membangun sekolah berarti kita berbicara tempatnya. Nah, tempatnya siapa yang menyediakan? BP Batam. BP Batam harus mengetahui di mana lokasi pendidikan yang akan diberikan kepada pemerintah Kota Batam. Nah, udah gitu sebenarnya PPDB ini sudah sangat bagus, tapi kurangnya sosialisasi. Banyak sekali orang tua murid-murid, bagaimana sih cara mendaftar secara online nih, gitu, ya kan? Udah daftar ternyata masih kekurangan, tiba-tiba ditolak melalui SMS. Karena kekurangan ini, nggak kekurangan semua ini. ya, nggak Nggak semua orang tua itu Iya, yang, gitu yang loh. melek digital. Belok kan? di digital. Makanya saya sampaikan PPDB ini sudah sangat baik. Cuman kurangnya sosialisasi pertama.
Kedua, kalau misalnya keterbatasan kursi atau keterbatasan sekolah, maka harus ada penambahan sekolah dan harus memperluas sekolah. Lalu hubungannya ke siapa? Ke otorita Batam, Badan Pengusahaan Batam. Ini semua kita harus saling berkolaborasi dan bekerja sama, bersinergi. Nah, jadi jangan sampai, emang kemarin waktu di tahun 2023 banyak yang hubungin saya bahwa permasalahan mereka susah untuk daftar-daftar. Saya sampaikan, Bu, saya ini bukan anggota dewan, masih caleg. Masih caleg udah dihubungi ya. Udah dihubungin, masih caleg udah dihubungin. Tapi itu kayaknya bentuk doa, Pak. Betul. Bentuk doa dari warga. Jadi saya Karena dia masih berharap abang jadi anggota dewannya. Jadi saya sampaikan saya ini belum dewan, masih caleg gitu loh. Belum ada kekuatan apa-apa. Sedangkan masyarakatnya juga harus tahu. Dari SD sampai SMP itu kewenangan kota. Kota, ya. SMA kewenangan provinsi. Kuliah kewenangan pusat. Nah, di sini juga para masyarakat tuh harus tahu di mana kita harus meminta bantuan gitu loh. Nah, banyak sekali masyarakat kita kurang paham seperti itu. Kadang dia anaknya mau masuk SMA, minta tolong sama anggota dewannya kota. Kota, ya. Oh, anggota dewan kota karena ini merasa ini suaranya kelabakan ya, gerasak gerusuk. Nggak keterima anaknya disalahin anggota dewannya kan gitu. Kan banyak seperti itu. Jadi makanya saya mohonkan juga kepada pemerintah Kota Batam dan juga para dewan kita yang sudah duduk incumbent sekarang, cobalah kita sering turun ke masyarakat bersosialisasi terkait dengan PPDB ini. Kalau dibilang ini permasalahan, tidak permasalahan. Ini hanya kurang sosialisasi. Kalau misalnya kurangnya kursi sekolah, ya kan, kurangnya ruang kelas. Sebenarnya masih banyak sekolah yang lain Yang kosong. Tapi nggak favorit. Nah, sekarang kan PPDB itu kan intinya untuk meratakan. Pemerataan. Iya. Makanya di sini kurangnya sosialisasi. Masyarakat kita menganggap, oh kayak di dapil saya Sekupang, Sungai Harapan. SMP 3 kita berbicara kota dong. Kalau SMA 1 berarti provinsi. Kita berbicara kota. SMP 3 favorit. Sedangkan banyak SMP lain yang bagus-bagus, ya kan? Padahal semua pemerataan sekarang ya, Sekarang nggak ada favorit lagi ya. Nah, makanya ya itulah saya sampaikan sosialisasi intinya. Baik. Bukan masalah terkait ruang kelasnya kurang, ininya kurang, enggak, sosialisasi. Tapi benar ini Bang, yang dibilang Bang Zudi ini sosialisasi kurang. Karena masih banyak orang tua itu menganggap, kalau saya contohin ya Bang, bukan menganggap SMA 1, SMA 3 itu adalah favorit, SMP 3 favorit. Padahal sekarang kan penyerataan, semua guru hampir ya dengan kemampuan yang sama. Tapi cuman ya mungkin di Pulau Buluh dulunya ya Kak ya, satu guru 4 mata pelajaran yang kelabakan. Tapi kalau satu guru menghadapi satu mata pelajaran mungkin dia lebih fokus. Ya. Kira-kira, nah ini Bang ya kan udah siap. Abang udah punya peluru nggak nih yang ngajar Bang Zudi nih? Mudah-mudahan dia agak berbeda nih. Mungkin dia kira-kira setuju nggak Bang nih soal sosialisasi yang masih kurang dinilai ini? Enggak. Sudah mungkin. Ini jangan enggak ya? Enggak setuju sih. Ya setuju dengan sosialisasi. Kalau sosialisasi itu kan perihal teknis ya. Bagaimana cara daftar, pola daftarnya, ibu-ibu yang nggak ngerti kan. Tapi permasalahan hari ini adalah di luar negeri itu tidak ada lagi istilah ini sekolah unggul, ini sekolah keunggulan, ini sekolah favorit, nggak ada lagi. Nggak ada ya? Jadi sama. Dulu India 20 tahun yang lalu seperti itu. Nah mereka hapus itu sekarang, kiblatnya sekarang Asia ini ke sana, ke India. Karena mereka menghapus sistem unggulan itu. Jadi tidak ada lagi istilah sekolah-sekolah unggulan. Pemerataan harus pemerataan. Semangat sistem zonasi ini sebenarnya relevan dengan ini. Karena masalahnya apa sih? Upgrading atau sertifikasi guru. Kalau kita punya guru yang standarisasinya sama antara sekolah SMA, katakanlah SD 1, SD 2 sama, saya pikir tidak akan terjadi lagi satu sekolah diserbu ramai-ramai.
Benar-benar. Berarti presidennya harus dari guru. Iya dong, iya dong. Anies dong. Begini. Kok makin ke sini agak gitu. Iya. Tuduh Pak Tapi ini Ismail. bentar, sebelum kita lanjut ini satu semua kan Bang? Iya, Satu. Iya Satu dong, semua iya kan? dong. Oke. Oke. Biasa ya. Lanjut Bang. Lanjut nih ya. Ya, solusinya upgrading sertifikasi guru. Nah, hari ini kalau terkait ruang kelas baru, tiap tahun itu kan anggota dewan selalu diserbu nih. Emak-emak yang datang ke rumah anggota dewannya. Caleg pun juga. Ya, caleg juga datangi, termasuk mungkin kami Dikira juga. bisa. Kami ini kan di Padahal partai, dibantu doa. kita ini kan di partai pemerintah. Ya. Tentu masyarakat taunya oh kan dekat sama pemerintah kata dia kan. Anggota dewan seneng tuh didatangi rame-rame. Sebenarnya itu salah juga. Harusnya dia buat regulasi yang permanen, jangan temporary. Ya kalau sistem zonasi ini ya pusat gitu kan. Tidak bisa ada kurikulum Merdeka hari ini kan itu pusat. Nggak bisa kita ganggu gugat. Tapi kalau terkait itu ada solusi satu lagi. Menurut saya sekolah swasta ini kan banyak. Banyak. Kalau di dapil saya itu negerinya ada 12 SD. Nah, swastanya lebih banyak pada itu. Kita nanti akan dorong masyarakat ini untuk ke swasta. Bagaimana kalau di daerah-daerah tertentu kayak di Pekanbaru itu, yang masuk negeri itu, mohon maaf, orang yang menengah ke bawah, yang swasta menengah ke atas. Nah, ke depan mungkin kita harus sampaikan begitu. Nah, yang negeri-negeri ini biarlah untuk yang menengah ke bawah, yang swasta ini gini. Nah, Cocok dengan Bang Zudi, Bang. Pola edukasi. enggak, bukan. Iya, dia belum sosok ngebantah. Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum. Belum, Sar. Lanjut Bang, lanjut. Jadi lupa nih. Catatannya kemarin dulu. Catatan MR. Ya, Ya, jadi swasta tadi. kita akan dorong masyarakat ini untuk ke swasta. Bagaimana caranya? Kita sampaikan bahwa swasta ini tidak kalah bagus daripada negeri. Mereka ingin ke negeri itu kenapa? Karena beberapa perguruan tinggi itu lihat rekodnya itu harus negeri kan. Kita kan dulu kayak gitu. Satu murah kan. Nah, mungkin swasta dengan fasilitas yang memadai, ya harganya juga tidak terlalu tinggi. Berarti subsidi silang ya, Bang? Subsidi silang pastinya. Betul. Mungkin bisa diawali dari anak-anak kepala dinas ya, jangan berebut di negeri juga dong. Nah, saya Selama ini banyak juga anak kepala dinas yang berebut di betul. Masuk jurang kita nih, Bang. Pinggir jurang ini. Anak-anak masuk negeri itu kan untuk pendapatan negara juga. Uang sekolahnya, apa-apanya kan untuk negara juga. Ya, itu hal yang berbeda lah. Itu variabel yang berbeda. Kita kan bicara Jangan pendidikan swasta ini. terus lah. Bukan. Ini biar pemerataan pendidikan. Ini kita bicara ruang kelas baru. Bukan itu solusinya. Upgrading. Guru. Betul. Guru. Nah, tadi Egy sudah sampaikan kan di pulau itu benar. Mungkin sampai hari ini kita akan masih lihat guru-guru di pulau-pulau itu betul. Masih mending tadi 4 mata pelajaran. Ada sampai 12 mata pelajaran. Wah, satu guru memang betul. Kalau guru yang nggak datang, gurunya ada tapi terkait dengan transportasi yang sampai ke sana. Ini angin kencang dan sebagainya. Nah, kita Tapi saya mau bantah sedikit. bentar dulu belum selesai. Udah kayak ngabalin ya. Enggak, soalnya Bentar. negeri sama swasta bersama. kasih biar Bang Ken dulu menyelesaikan. Ayo Bang Ada Ken. solusinya. Hari ini pemerintah Kota Batam itu mengkuliahkan mahasiswa yang berprestasi, anak-anak yang berprestasi ke 5 perguruan tinggi terkenal di Indonesia. Nah, ke depan kita harus buat klausulnya. Mereka yang udah dikuliahkan, dibeasiswakan oleh pemerintah, harus mengabdi. Mengabdinya kemana? Kembali ke Batam. Iya, ke pulau-pulau terluar ini. Masing-masing. Buat mengabdi. Itu yang dilakukan juga oleh Dubai, Uni Emirat Arab itu. Dikuliahkan semua ke Amerika, habis itu kembali, ya harus mengabdi. Nah, siapa yang betul-betul paham tentang Pulau Buluh itu? Ya orang-orang kayak Egy. Gitu loh. Kalau Egy ini dikuliahkan harus kembali lagi ke sini. Nah, ini pernah juga dilakukan oleh Aceh. Pasca tsunami itu, pemerintah Provinsi Aceh itu mengirimkan 1.000 orang ke Malaysia untuk menjadi dokter. Itu zamannya gubernurnya Irwandi. Dalam waktu 5 tahun orang itu kembali lagi ke Aceh. Nah, hari ini Aceh surplus tenaga kesehatan. Nah, mungkin pola-pola kayak gini bisa kita lakukan. Baik. Ya, Bang Juni tadi ada yang mau dibantah, silakan. Enggak, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara guru tadi, negeri misalnya satu guru
menguasai berapa mata kuliah. Hampir sama kayak di swasta juga seperti itu. Kebetulan kan anak saya juga sekolah di swasta. Jadi gurunya pun ada yang satu guru itu ada guru bahasa Inggris, guru matematika, dan guru-guru ada beberapa mata pelajaran yang diajarkan gitu loh untuk sekolah dasar. Cuman sebenarnya tadi apa yang disampaikan sama Bang Ken juga, dia sekolah di mana terus akhirnya harus turun ke pulau-pulau. Sebenarnya itu juga sudah dilakukan, sudah ada gitu loh. Seperti saat ini saya lupa namanya apa, Peduli Hinterland kalau nggak salah saya. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa itu mereka yang peduli dengan masyarakat hinterland, mereka datang ke sekolah-sekolah, mereka hadir ke sekolah-sekolah, ataupun anak-anak yang susah sekolah mereka datangi, mereka ajari seperti itu. Nah, itu juga sebenarnya bagus dilakukan. Dan saya rasa dari pemerintah juga sudah melakukan, dan dari swasta juga ada yang melakukan. Nah, sebenarnya itu semua kita ini mungkin kurang mendapatkan informasi. Sebenarnya itu semua sudah dilakukan semua di Indonesia. Baik di Batam maupun di kota lain. Mungkin saya kemarin waktu dulu itu pernah ikut namanya kelas inspirasi namanya. Kelas inspirasi peduli masyarakat hinterland. Nah, itu untuk para profesi-profesi. Kebetulan saya yang berprofesi sebagai pengacara, kita sambangi ke pulau-pulau. Nah, waktu itu kalau saya hadir ke belakang BTN itu apa namanya? Bank BTN yang di belakangnya. Kan ada kampung tua tuh. Nah, di situ kami hadir ke sana, mengedukasi anak-anak sekolah, memberikan semangat anak-anak sekolah, cara bermimpi itu seperti apa gitu loh. Nah, Baik. itu langkah-langkah yang sudah dilakukan anak-anak muda sekarang gitu. Baik. Tapi Bang Ken, mungkin itu temporary atau perlu yang permanen gitu ya? Perlu ya permanen kali Ken, ya kan? Ya boleh lah. Iya kan? Kalau Bang Judi kan ini bilang mungkin temporary ya. Kak gitu. Egy, tadi kan sebenarnya ternyata ada beberapa hal mungkin dari kesamaan ya dari Bang. Ya. Mungkin kalau disamain visinya mungkin bisa jadi hal yang baik ya. Iya, betul. Sosialisasi yang Betul. ditingkatkan. Dan sudah agak selaras dengan yang disampaikan Anies dalam beberapa desa Anies ya. Iya, gitu ya. iya. Pemerataan pendidikan, pemerataan untuk semua, berkeadilan untuk semua. Masih satu semua kan? Insya Allah. Nah, itu masih satu tapi dong. ini tapi Ju, mudah-mudahan ini bukan hanya omon-omon aja gitu ya. Iya, Kita berharap nanti kalau benar-benar jadi ini harus betul ini. Karena disaksikan oleh masyarakat ini nanti. Dan kita pun berharap ketiga-tiganya bisa jadi Iya, karena mewakili suara-suara milenial dan suara-suara Apalagi Gen Z. dari dapil yang berbeda ya. Dapil yang Sehingga ini potensial semua nih anak-anak dan muda pemikirannya yang potensial pemikiran gitu. yang fresh pastinya tidak akan sama dengan pemikiran anggota dewan yang saat ini sudah duduk. Betul. Tentunya mereka akan bawa Iya. angin perubahan. Wah. Bukan ombak perubahan. Bukan ombak ya, angin perubahan. Ya, mudah-mudahan nanti kerjanya juga satset gitu kan. Lain ya? Sebelum kita mengakhiri segmen ini kita Baik. rehat sejenak. Sejenak. Oke. Masih di The Lounge 4 Point Hotel Jodoh. Nah, Iya. kita masih tetap setia di tempat ini ya, Bang. Iya. Karena tempatnya bagus dan kamarnya bagus-bagus semua. Betul. Katanya menjelang Imlek ada banyak apa ya? Banyak promo-promo. ya, menarik. Dapat voucher nggak kita? Ya. Boleh nanti kita tanyakan ada orang di belakang sana ya. Sini lah Mbak. Kita tanyakan ada berapa promo. Ya mau massage juga bisa di sini. Gitu. Mana juga ada di lantai 2. Masih di lantai 2 gitu. Fasilitasnya lengkap banget dan abang kalau abang-abang kakak-kakak mau nginap di sini, tinggal hubungin tuh ada orang di belakang kamera. Jadi yang dibilang Bang Judi tadi benar tuh ya. Di sini lengkap sudah fasilitasnya. Termasuk hotel ini mau massage, mau berenang, mau apa. Masos lagi. Nah, di sesi terakhir ini Bang, Iya. kita akan meminta para caleg-caleg muda ini untuk menyampaikan
apa ya, kayak semacam kenapa sih masyarakat harus memilih mereka? Iya. Kenapa masyarakat harus memberikan suaranya ke mereka? Iya. Apa yang membuat mereka berbeda? Apa membuat Betul. abang berbeda dari Bang Wan Elkens? Brewok Apa lah. membuat Bang Elkens berbeda dari Kak Egy? Kenapa mereka harus memberikan itu gitu? Beda kelamin. Iya, pastinya dong. Atau beda brewoknya, Bang Zudi nggak ada brewoknya. Kemarin ada brewok ya Bang? Ada, Bang. Ada brewok, keren jigurnya. Ya, Nah. kan tadi sudah juga bahas soal masalah program, bahas pandangannya soal pendidikan, pariwisata. Dan juga boleh menyampaikan Dan soal boleh yang lain yang bisa meyakinkan publik bahwa oh saya layak dong kalian pilih karena saya bisa meyakinkan Anda untuk bisa menjalankan program yang saya tawarkan. dan jangan lupa sebut nama, Ya, partai nomor urut. mana, dapil mana, Dapil nomor mana, urutnya. Nanti boleh. lupa orang Bang kalau abang tak nyampaikan itu. Baik. Silakan dari yang ladies first. Oke, ladies first. Hmm. Sile. Promosi sekalian ya, boleh ya Bang? Boleh. Ini momen promosi. Ini momen promosi. Perkenalan lagi ya, enggak? Silakan Kak, kan Boleh lah ya. untuk memperkenalkan diri lagi. Namanya siapa, dari partai mana, dapil berapa? Nama lengkap. Nama lengkap pastinya. Baik, nama saya Nomor telepon nggak usah. Status pun tak usah. Boleh. Nama saya Egidia Safitri, caleg dari Partai Nasdem, DPRD Kota Batam, Dapil Kecamatan Bulang, Galang, Nongsa, dan juga Sungai Bedu. Mohon doa restu dan dukungannya Bapak Ibu semuanya yang berada di Bulang, Galang, Nongsa, dan juga Sungai Bedu. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, ambil surat suara warna hijau, cari Partai Nasdem nomor 5, coblos nomor urut 2. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Allah mengabulkan doa-doa kita, niat-niat kita yang baik, insya Allah saya akan memperjuangkan apapun yang nantinya saya harus perjuangkan di daerah pulau-pulau. Nah, apalagi saya perempuan dan saya juga anak muda, jangan khawatir kalau saya muda pada hari ini, memang banyak orang tua yang ragu dengan saya. Tapi justru yang masih muda itulah yang masih mempunyai kekuatan yang lebih dan masih fresh, masih mempunyai ide-ide yang lebih bagus, lebih berkembang. Dan saya berharap Bapak Ibu di dapil saya bisa ikhlas dan tulus membantu saya. Semoga ada perwakilan dari perempuan, karena perempuan di 2019 itu sangat merosot. Jadi supaya ada perwakilan perempuan ke depannya. Jadi kalau ada yang bilang perempuan tak bisa memimpin, nah siapa yang bilang? Karena perempuan itu justru bisa memimpin. Justrunya ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, bahkan ada yang jadi DPR RI dan segala macam. Jadi sebelum saya tutup saya ada pantun. Sile. Sila. Singkat. Sikat. Kalau ingin naik perahu, Cakep. muatan syarat di kayuh Pak Malau. Cakep. Saya ini Egidia Safitri, gadis Melayu, Cakep. ingin memajukan masyarakat pulau. Sekian dari saya, jangan lupa, pokoknya ingat surat suara warna hijau, Partai Nasdem nomor 5, coblos nomor urut 2, Egidia Safitri. Mohon doa restu dan dukungannya. Baik, terima kasih. Kemana lagi kita? Tadi ada orang Bang, sudah duduk di belakang, maju ke depan. Kayaknya sudah siap, saya siap katanya. Silakan. Enggak. Bang, saya hostnya Bang. Saya hostnya Bang. Ngatur-ngatur Abang dulu. bos lah. Abang Bang, silakan Bang Zudi. Terima kasih. Ini sama seperti yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat kalau saya hadir di hadapan mereka. Jadi saya selalu tekankan bahwa saya tidak memaksakan Bapak Ibu untuk memilih saya, tetapi saya memaksa Bapak Ibu untuk memilih secara bijaksana. Karena kenapa? Caleg itu harus mempunyai 3 kriteria yang harus dimiliki caleg untuk kita menjadi dewan. Yang pertama itu, caleg itu harus bisa menyelesaikan permasalahan di masyarakat, atau paling tidak dia bisa memberikan solusi. Ini baik untuk caleg maupun nanti presiden kita nanti. Lalu yang kedua, caleg tersebut kita harus mengetahui rekam jejaknya. Bagaimana latar belakangnya kemarin, bagaimana dia sekarang, apakah ada perbedaan ataupun tidak. Walaupun dia sekarang
kemarin dia dewan, lalu dia sekarang menjadi incumbent sebagai maju sebagai caleg, kita harus lihat juga rekam jejak dia kemarin itu seperti apa. Nah, yang pertama tadi menyelesaikan permasalahan di masyarakat ataupun memberikan solusi. Yang kedua tadi rekam jejaknya, dan yang ketiga ini yang paling utama. Kita harus mengetahui dan mengenal keluarganya. Kita harus tahu istrinya siapa. Kita harus tahu suaminya siapa. Kita harus tahu anak-anaknya siapa. Kita harus tahu dia dari keluarga siapa. Karena kenapa? Kita harus melihat keluarganya dulu. Kalau misalnya keluarganya dia baik, dia bisa membawa istrinya menjadi wanita soleha, dia bisa membawa suaminya menjadi laki-laki soleh, dia bisa membawa anaknya menjadi soleh-soleha, maka dia dengan warga sudah otomatis bisa membawa kebaikan untuk masyarakat. Jadi itulah 3 karakter itu yang harus dimiliki caleg-caleg tersebut. Dan oleh sebab itulah kenapa Bapak Ibu, saya sebagai calon legislatif Kota Batam, Dapil Sekupang dan Belakang Padang, saya selalu terbuka dengan kehidupan pribadi saya. Saya ingin tahu masyarakat itu bagaimana keluarga saya. Saya ingin tahu masyarakat itu bagaimana profesi saya, apa yang saya lakukan. Saya ingin tahu masyarakat itu tahu bahwa apa saja masalah-masalah yang sudah saya selesaikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, anaknya mau masuk sekolah, saya belum jadi dewan, tapi sudah ditelepon saya. Nah, itu salah satunya, saya sudah membantu anak-anaknya untuk masuk sekolah. Lalu kedua, banyak sekali masalah-masalah di masyarakat kita ini seperti kesehatan. Salah satunya ada warga yang kurang mampu, lalu dia masuk rumah sakit karena keterbatasan biaya sehingga dia tidak bisa membayar rumah sakit tersebut. Sedangkan di Kota Batam ini ada namanya Jamkesda atau Kartu Indonesia Sehat yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Dan ini yang masyarakat itu kurang mengetahui. Oleh sebab itulah maka saya selalu harapkan bagaimana nanti dewan-dewan yang akan duduk nanti ataupun yang sekarang sudah menjadi incumbent tetaplah turun kepada masyarakat dan sosialisasikanlah apa keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, 3 karakter itu yang harus masyarakat ketahui, dan saya mohon mudah-mudahan 3 karakter tersebut insya Allah ada di diri saya. Oleh sebab itulah saya Zudi Fardi, calon legislatif Kota Batam, Dapil Sekupang dan Belakang Padang dari Partai Nasdem nomor urut 3. Jangan lupa coblos. Baik, terima kasih Bang Judi. Ya, kita sudah sampai ke yang terakhir nih. Ke Bung Roma. Bang Ken. Bung Roma, silakan. Bung. Silakan Bang, silakan. Silakan, terlalu. Terlalu. Tapi bukan Bung Roma. Bungkusan. Saya akan closing statement. Bapak Ibu pemirsa Batam Pos, memilih anggota dewan itu sama sebenarnya apa saya sepakat dengan apa yang katakan Bang Zudi tadi. Enggak ada lah. Belum, ini closing bukan debat nih. Ya. Nggak boleh gitu. Ini closing. Nah, anggota dewan sederhana sebenarnya. Ibu-ibu tuh kalau saya selalu turun ke kampanye itu, anggota dewan yang gampang ditelepon gitu. Jangan nanti waktu saat kampanye handphonenya 1, setelah jadi handphonenya 3. Beda itu, handphone nomor keluarga, nomor konstituen, dan nomor yang khusus-khusus orang-orang penting. Nah, ke depan kami ini kan sedang berikhtiar. Ini kan jejak-jejak ikhtiar kami hari ini kan. Kami meyakini jadi dan tidak jadinya itu sudah tercatat pula di Lauhul Mahfuz kan. Nah, Allah cuma perintahkan kami hari ini berusaha. Nah, kami juga mengingatkan kepada masyarakat karena kita ini dalam suasana pemilu, pilpres yang berbarengan, jangan sampai terpecah belah hanya karena pemilu. Pemilu, pilpres ini hanya agenda 5 tahunan, tapi saya rasa persaudaraan kita selama-lamanya. Nah, kita jadikan pemilu ini sebagai wahana, kalau bahasa pesantrennya, wastafiqul khairat,
berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, tujuan kami ini sama, ingin bermanfaat untuk orang banyak. Kalau bahasa pesantrennya, khairun nas anfa'uhum linnas, ingin bermanfaat untuk orang banyak. Nah, saya Wan Elken mendaftarkan diri menjadi pelayan Bapak Ibu sekalian di Dapil Bengkong Batu Ampar. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi, ibu-ibu sepakat, ibu-ibu setuju. Kalau setuju, bantu kami. Kalau belum, ya apa yang disampaikan Bang Judi tadi, pilihlah anggota-anggota dewan, calon-calon anggota dewan yang betul-betul bijak, yang benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita ini pasti bukan dewa yang bisa mengabulkan semua permintaan masyarakat. Tapi apa wewenang kami nanti setelah jadi itu, 3 tadi, controlling, budgeting, legislasi itu tentu akan kami jalankan dengan sebaik-baik mungkin. Sekali lagi, saya Wan Elken mohon dukungan dan doa restu dari Dapil Bengkong Batu Ampar nomor urut 2 Partai Nasdem. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ken, terima kasih Kak Egi, terima kasih Bang Judi. Wah, ini luar biasa ya, closing statement-nya benar-benar meyakinkan ini kan. Meyakinkan Dan semua. memang kita berharap si anak-anak muda ini, perwakilan anak muda juga nih ya, Yang bisa membawa perubahan benar-benar tentunya bisa untuk warga ini orang Batam. melihat dari konsep-konsep yang ditawarkan itu sudah memang mumpuni untuk duduk di dewan. Dan Ya, kita berdoa kita terbaik recommended untuk ya, yang 3-3 recommended ini. juga ya. Kita recommended untuk yang bertiga Karena ini. dari beberapa orang kita undang, Iya. hanya 3-nya yang berani Iya. untuk tampil dan maju di Betul. sini. Dan berani Dan bicara beberapa soal orang kepentingan masyarakat. Di last minute mundur kena siapa yang datang ini? Wah, saya nggak katanya. Tapi mereka berani, berarti mereka juga berani menyelesaikan masalah-masalah di Batam tentunya. Betul. Jadi kita cukup berbangga hati ya, hari ini kita menghadirkan 3 orang yang memang memiliki kompetensi, dan selanjutnya kita kembalikan ke masyarakat. Silakan menilai seperti yang sudah disampaikan tadi di closing statement. Mereka ingin mengabdi untuk masyarakat, ingin menjadi pelayan masyarakat, ingin menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, dan mereka orang-orang yang siap disusahkan masyarakat gitu. Nah, silakan jatuhkan pilihan masing-masing. 3 ini menjadi mungkin rekomendasi di dapil masing-masing. 1 di dapil 6, Sekupang Belakang Padang, Bang Judi Fardi. 1 di dapil 3, Bangsa saya beduk, Mbak Egi. Selesai beduk Bulang dan Ya, Bulang dan Galang. Dan di Bengkong, dapil 2, Batu Ampar. Bengkong ya, Batu Ampar, Bengkong. Silakan di Bang Ken. Nah, saya kira cukup sampai di sini untuk debat kali ini. Sampai jumpa di debat berikutnya. Sekali lagi, beri kesempatan dan peluang kepada 3 orang ini untuk bisa mengabdi ke masyarakat. Silakan gunakan hak pilih Anda pada 14 Februari. Datang ke TPS, silakan coblos sesuai dengan nomor urut masing-masing. Jangan lupa kami menyelenggarakan acara ini di The Launch. The Lodge 4 Point Hotel Jodoh, dan di debat-debat selanjutnya juga masih akan berlanjut di sini. Hotel yang menjadi rekomendasi kami untuk destinasi wisata yang menarik. Ada banyak hal yang ditawarkan di hotel ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Debat Batam. Debat Batam Pos. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam redaksi.